Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, keimanan, keislaman yang merupakan modalitas yang paling utama di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti jalannya dan kita mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk umatnya yang duluan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan mengaji bersama surat Al-Baqarah, dan hari ini kita akan membaca ayat 78 dan 79 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini masih berkaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa sangat susah untuk mengharapkan keimanan dari orang-orang Yahudi karena para tokoh-tokoh agama atau pemimpin ulama-ulamanya lah itu menyelewengkan ajaran dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarannya sudah diselewengkan oleh para tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya. Nah, nanti kita di ayat yang berikutnya ini bagaimana kondisi dari umat Yahudi itu seperti apa? Disebutkan di sini wa minhum ummiyuna. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu ummiyuna. Ummi artinya tidak bisa baca dan bisa tulis. Itu ummi. Kalau kita subuh baca qunut itu kan ada wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi, ya kan, ada kan ummi. Ummi artinya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ya. Itu apakah itu kekurangan? Enggak, justru di situ keajaiban. Orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi mendapatkan wahyu Al-Quran itu. Akhirnya dari situ disimpulkan bahwa ini pasti bukan karangan, karena beliau Rasulullah SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sementara yang disampaikan itu sangat luar biasa susunan ini kalau kita melihat dari sisi kesusastraan, dari sastra, muatan sastranya tinggi. Terus dari tata bahasa bagus, tidak ada yang salah. Jadi ketika Rasulullah SAW disebut ummi, itu bukan satu kekurangan, tapi justru di situ ada ketakjuban, itu keistimewaan. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara 'anil hawa
sesuai dengan kemauannya sendiri. Innama dia wahyun yuha, tapi yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada kata-kata ummi. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ummiyuna, orang-orang yang ummi. Orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. La ya'lamunal kitaba, tidak tahu, tidak mengetahui dari kitab itu. Illa, kitab itu maksudnya ini ya, Taurat ya, karena ini kan berbicara tentang Bani Israel. Illa amaniya. Nah, amaniya itu maknanya apa gitu? Kalau diterjemah itu angan-angan atau apa gitu. Tapi nanti ditafsirkan, ada beberapa makna dari kata-kata amaniya. Illa amaniya wa inhum, dan tidaklah mereka itu illa yadhunnun. Yadhunnun itu artinya dzon, prasangka gitu. Jadi dia itu tidak mengetahui secara pasti. La ya'lamunal kitab, mereka itu tidak mengetahui isi dari kitab Taurat itu. Illa amaniya, kecuali hanyalah berupa amani. Nanti dijelaskan di tafsir ya. Kalau saya maknakan satu nanti kurang memenuhi. Nanti saya sebut amani saja, nanti kita bahas tafsirnya. Ini ditafsiri, wa minal yahudi qaumun ummiyun. Sebagian dari orang-orang Yahudi itu adalah kaum ummiyuna, yang ummi. La yuhsinunal kitabah. Ummi itu ditafsiri sebagai la yuhsinunal kitabah, tidak bisa menulis, buta huruf. Ya, ummi itu artinya buta huruf. Wala ya'lamuna min kitabihim at-Taurah, dan tidak mengetahui isi dari kitabnya adalah Taurat, siwa akadziba, kecuali kebohongan-kebohongan. Jadi karena apa? Di ayat yang sebelumnya kan disebutkan bahwa wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu tahrif. Jadi firman sebelumnya kita sebutkan tahrif atau penyelewengan itu seperti apa. Nah, penyelewengan itu akhirnya sampai kepada orang-orang yang secara umum. Maka orang-orang umum itu akhirnya hanya mengetahui dari Taurat itu berupa kebohongan-kebohongan. Kenapa disebut kebohongan? Karena itu adalah karangan dari para penggede-penggedenya. Illa amaniya wala ya'lamuna min kitabihim siwa akadzib ikhtalaqaha lahum ulama'uhum, yang dikarang oleh para ulamanya. Au umniyatun batilah yuqaddirunaha fi anfusihim biduni haqqin. Jadi itu hanyalah sesuatu yang ini dikira-kira, yuqaddirunaha fi anfusihim biduni haqqin, yang jauh dari kebenaran. Au qiraatun, atau bacaan-bacaan ariyatun anit tadabburi wal fahmi. Umniyatun batilah, umniyat itu bisa disebut sebagai angan-angan juga bisa. Jadi isinya yang di dalam kitab itu yang sampai kepada umat Yahudi itu adalah akadzib. Akadzib itu artinya tadi kebohongan-kebohongan. Au umniyatun, atau angan-angan yang dikarang, yang dipikir-kira, biduni haqqin, yang jauh dari kebenaran. Au qiraatun, bacaan saja, ariyatun anit tadabburi wal fahmi. Jadi dia itu hanya baca saja, tapi tidak ada tadabburnya dan tidak ada pemahamannya. Jadi artinya kita punya kitab, terus kitab itu kita baca, tapi kita nggak paham dan tidak bisa tadabbur, itu sesuatu yang kurang bagus. Ini salah satu tafsir itu adalah ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Amaniyah itu bisa dimaknai sebagai qiraah biduni tadabbur wal fahm. Itu biduni tadabburin wa fahmin. Jadi membaca tapi
tidak ada tadaburnya, tidak ada pemahamannya. Jadi di sini ya ketika kita membaca bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu dicela gara-gara dia itu punya kitab tapi dibaca dengan tatapan kosong, tanpa tadabur dan tanpa pemahaman, itu ternyata adalah sesuatu yang jelek. Jadi ya harusnya kita itu juga ngambil ibroh dari situ. Kalau kita hanya membaca ini kitab tapi tidak ada tadaburnya, tidak ada pemahamannya, ini Mas, ini termasuk tercela. Wa qisara amrihim adzon min ghairi an yasilu ila martabatil yakin wa in hum illa yadhunnun. Jadi mereka itu di dalam menghadapi kitabnya Taurat itu hanyalah berupa prasangka saja. Min ghairi an yasil ila martabatil yaqin al-mabni al-burhani al-qati'i wa dalilis sati'. Jadi mereka itu hanya berupa ini zon itu artinya prasangka. Apa itu prasangka? Prasangka berarti kan sesuatu yang ya sekedar menerka-nerka saja, kelihatannya seperti ini, kelihatannya seperti itu prasangka. Nah, setelah mendapatkan pemahaman dari makna ayat itu tadi, fal ayah al-karimah fiha ziyadatu ta'isin lil mu'minin min imani kafatil yahud bi firaqihim al-mukhtalifah fa innahum qad wasalu ila halin nasyana'a la matma'a ma'aha fi hidayah. Jadi orang-orang Yahudi, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka untuk masuk ke dalam Islam itu ya. Sementara yang disebutkan sebelumnya, ulama-ulama mereka memalsukan, mentahrif, membelokkan arti dari kitab Taurat. Dan orang-orang awamnya, orang-orangnya secara umum yang bukan ulamanya, la ya'rifuna min kitabi mila kadzib wal auham. Jadi hanya mengetahui kitab Taurat itu berupa kebohongan-kebohongan, karangan-karangan dari para ulamanya. Maka sangat jauh kalau kita mengharapkan mereka itu masuk ke dalam agama Islam dan mengambil jalan yang lurus. Artinya adalah bahwa orang itu kalau tidak mau mendekati hidayah, maka masih jauh kira-kira dia untuk bisa sampai kepada hidayah. Orang-orang yang membaca Al-Quran saja, kalau dia non-muslim misalnya, itu banyak dari mereka yang menjadi orientalis. Orang-orang orientalis itu dia belajar tentang Islam. Bahkan ada yang udah berkali-kali khatam membaca Al-Quran, membaca tafsir, atau bahkan dia menghafalkan Al-Quran. Itu saja belum tentu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang kesehariannya itu hanya mendapatkan isi yang berupa kebohongan-kebohongan atau penyelewengan dari ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu. Ini nih, ada pembahasan mengenai amani. Wal amaniyu bitasydid jam'un umniyah. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Nah, itu amaniya itu merupakan jamak dari kata-kata mufradnya itu umniyah. Ma'khudun min tamanna asy-syai'. Tamanna itu artinya ahabba an yahsula alaihi, yaitu dia menginginkan terjadinya sesuatu. Itu kan harapan. Kita menginginkan seperti ini, kita mengharap seperti itu, amani. Ya.
Kalau di dalam bahasa Arab itu kalau di ini ada huruf huruf tamanni, huruf taroji. Itu ada laita, ada la'alla kalau dalam ini huruf di dalam ini. Di dalam kalau kita belajar tentang nahwu itu ada la'alla. Kalau la'alla itu taroji, harapan, tapi harapan itu mungkin terjadi. Kalau tamanni itu harapan, tapi tidak mungkin terjadi. Itu contohnya kalau kita belajar huruf atau di dalam bahasa Arab itu laita. Jadi ada laita sama la'alla. Kalau la'alla itu la'allakum tattaqun. Nah, itu berarti ada harapan, yang harapannya itu mungkin tercapai. Itu la'alla. Tapi kalau kata-katanya itu laita, itu harapan tapi nggak mungkin. Laita syababu apa namanya? Yakti misalnya. Mengharapkan masa muda itu kembali. Nah, itu laita bahasanya. Ya mungkin orang waktu itu kalau sudah berjalan ya tidak akan kembali lagi itu. Nah di sini amani itu adalah harapan, tapi harapannya itu jauh sebetulnya itu kalau amani itu. Au min tamanna bi makna kadzaba. Tamanna itu bisa juga dimaknai sebagai kadzaba, bohong. Tamanna kadzaba artinya bohong. Au min tamannal kitab ay qara'ahu. Jadi tamannal kitab itu artinya qara'ahu, membaca kitab. Jadi ada 3 makna dari amani. Yang pertama harapan, yang kedua bohong, yang ketiga adalah membaca, mengharap, berbohong, membaca. Itu makna dari amani. Makanya saya beberapa kali menyampaikan kalau kita hanya membaca terjemah dari Al-Quran, itu kita hanya membaca sesuatu yang diputuskan oleh penerjemah saat itu. Misalnya kalau kita membaca terjemah dari Kemenak misalnya, berarti Al-Quran itu terjemahnya adalah menurut putusan dari tim penerjemah. Dan penerjemah itu dia harus memutuskan di antara beberapa kalimat yang mungkin menjadi makna dari kalimat. Sehingga itu hanya salah satu pilihan. Maka jangan cukup hanya membaca terjemah. Karena kita hanya meminjam pemahaman dari tim penerjemah yang sudah dibuat. Memang itu semuanya para ahli. Tapi para ahli itu juga manusia. Gitu. Kalau yang namanya manusia itu pasti ada salahnya, ada benarnya. Nah, kalau kita misalnya punya alternatif lain membaca tafsir, maka kita bisa mengetahui sisi lain dari ayat tersebut. Contohnya ini, contoh jelasnya itu ini. Kata-kata amani diterjemah di situ disebutkan apa? Harapan. Angan-angan, angan-angan itu harapan berarti. Jadi harapan itu berarti dia milih di antara 3 kalimat yang memungkinkan menjadi makna dari kata-kata amani. Berarti tim penerjemah itu memilih kata-kata angan-angan. Itu. Sementara para mufassir itu memaknakan amani itu ada 3. Yang pertama adalah angan-angan atau harapan. Yang kedua kebohongan. Yang ketiga adalah membaca atau bacaan. Jadi ini kita sudah disimpulkan kepada satu sisi saja. Itu terjemahan itu seperti itu salah satu yang perlu kita ketahui kalau kita membaca terjemah dari Al-Quran. Dan jangan meyakini bahwa terjemah dari Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Terjemahan makanya jangan misalnya ini waktu kita sedang rame-ramenya mengenai Al-Maidah itu dulu, Aulia itu kita itu rame tapi
hanya memegang satu pemahaman dari makna aulia itu. Sementara kalau kita punya pemahaman lain, mungkin kita tidak ekstrim gitu. Karena ternyata aulia itu maknanya macam-macam, tidak cuma satu gitu. Nah, artinya kita perlu punya kecerdasan, punya ilmu. Dan puncak dari keilmuan seseorang itu biasanya dia toleran. Orang itu kalau sudah ilmunya tinggi, itu dia punya toleransi juga yang tinggi. Karena apa? Ilmu itu semakin kita masuk, itu nggak semakin pintar. Dalam arti positif ya. Kita misalnya belajar di SD gitu, matematika, merasa bisa. Nanti semakin tinggi di SMP, oh semakin susah. Semakin SMA, oh semakin susah lagi. Ternyata masih ada kuliah, jurusannya matematika lagi. Dan ada soal-soal matematika yang tidak terpecahkan. Sampai bertahun-tahun lama nggak terpecahkan di sana. Jadi artinya ilmu itu semakin masuk, kita spesialisasi, itu semakin menemukan kemungkinan-kemungkinan. Semakin orang mendalami ilmu, itu semakin merasa bodoh. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Idza dzanna annahu alimun faqad jahila. Orang-orang mengatakan seperti itu. La yazalul mar'u aliman. Orang itu disebut alim ma talabal ilma selagi dia masih mau mencari ilmu. Idza dzanna annahu alimun, apabila dia menyangka bahwa dirinya itu orang alim, faqad jahila, maka dia sungguh bodoh. Jadi orang itu kalau sudah berhenti mencari ilmu, disitulah kebodohannya. Maka orang-orang yang sudah ilmunya tinggi itu cenderung toleran. Karena ternyata ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa jadi tidak diketahui oleh keterbatasan ilmunya. Itu jadi ini menjadi satu pelajaran ya bagi kita. Jadi jangan nganggep bahwa ketika ada terjemahan Al-Quran itu Al-Quran sendiri, enggak. Ya, jadi ini contohnya amaniyah aja dimaknai 3. Ini yang ada di buku ini, di tafsir ini ya. Mungkin bisa jadi ada penafsiran yang lain gitu. Di sini fa'in fassarnal amaniyah bil awal. Kalau seandainya kita menafsirkan kata amaniyah bil awal dengan makna pertama, maka ayat itu akan dipahami seperti illa ma hum alaihi min amanihim fi anallaha la yu'akhidhum bi khotoyahum wa anna aba'ahum al-anbiya yashfa'una lahum wa anna nara lan tamasum illa ayyaman ma'dudat. Nah, ini konsekuensinya, ini karena ada 3 pemaknaan, nanti ada 3 pemahaman. Kalau seandainya kita maknai amaniyah itu sebagai angan-angan atau harapan yang jauh, ya lebih ke angan-angan ya, pemilihan katanya bagus itu angan-angan. Kalau kita maknai angan-angan, maka artinya adalah mereka mempunyai angan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidhuhum bi khotoyahum. Jadi orang-orang Yahudi itu punya angan-angan karena dia itu dianggap sebagai umat terpilih, maka Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan menyiksa mereka. Itu orang-orang Yahudi kan begitu keyakinannya. Jadi dia itu dianggap merasa bahwa dia orang terpilih, maka nanti Allah itu tidak akan menyiksanya. Itu angan-angannya yang pertama seperti itu. Wa anna aba'ahum al-anbiya yashfa'una lahum. Mereka itu juga punya angan-angan bahwa nenek moyang mereka yang para nabi itu akan memberikan syafaat kepada mereka nanti. Makanya dia sembarangan hidupnya. Karena apa? Karena dia punya angan-angan nanti di akhirat nenek moyang kami yang nabi-nabi itu akan memberikan pertolongan di akhirat. Wa anna nara lan tamasum illa ayyaman ma'dudat. Mereka itu juga punya angan-angan, iya kita nanti akan masuk neraka,
tapi cuman beberapa hari saja. Jadi di dalam keyakinan orang Yahudi, itu dunia itu umurnya 7.000 tahun. Itu keyakinan orang Yahudi. Nah, di dalam 7.000 tahun itu, nah ini setiap 1.000 tahun itu dia hanya disiksa sehari saja. Dari 1.000 itu cuma disiksa 1 hari saja. Jadi cuma 7 hari siksanya. Wah, cuma sedikit aja gitu. Jadi itu angan-angannya mereka. Itu. Jadi illa amaniya itu artinya angan-angan, pemahamannya akan seperti itu. Terus wa in fassarna bil kadzibi, kalau seandainya kita memaknai amaniya dengan pemahaman yang kedua, dengan makna yang kedua yaitu kebohongan, fa in fassarna bil kadzibi kana qala ta'ala ma'nahu illa akadziba mukhtalifah la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui isi kitab-kitab itu kecuali kebohongan-kebohongan. Gitu. Jadi kebohongan apa? Yaitu kebohongan-kebohongan yang sami'uha min ahbarihim faqbaluha 'ala taqlidi. Yaitu kebohongan-kebohongan yang didengar dari para pemimpinnya, dari para ulamanya, dan mereka menerima begitu saja tanpa berpikir panjang, atau disebut dengan taklid. Taklid itu ikut saja. Jadi apa kata rabi-rabinya mereka, apa kata ininya, pemimpin-pemimpinnya, itu sudah di ini aja, diyakini gitu saja. Itu taklid. Taklid itu dari kata-kata qallada yuqallidu. Itu dipakai ketika diambil contoh hewan, ditali lehernya terus ditarik. Itunya kan ikut kan hewannya. Nah, itu taklid, itu pemaknaannya seperti itu. Dia tuh hanya mengikuti saja, nggak mikir. Pokoknya tali digeret kemana ya dia ikut. Itu taklid. Nah, illa amaniyah bimakna akazib, makna kebohongan-kebohongan, berarti mereka itu hanya ikut saja apa kata pemimpin-pemimpinnya tanpa berpikir. Itu. Wa in fassarnal umniyah bil qiraah. Nah, ini kalau seandainya kita memaknai amaniyah itu dengan kata-kata dengan makna al-qiraah. Wa la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Mereka tidak mengetahui kitabnya kecuali hanya membaca saja. Nah, gitu. Maknahu illa ma yaqra'unahu min qira'atin khaliyatin minat tadabbur wa 'ariyatin 'anil fahmi. Jadi dia itu tidak mengetahui kitabnya kecuali min qira'atin, bacaan khaliyatin yang kosong, minat tadabburi, dari tadabbur, wa 'ariyatin, 'ariyah itu artinya telanjang. Artinya 'ariyah itu artinya tidak ada sama sekali 'anil fahmi, tidak ada pemahamannya sama sekali. Itu kalau kita memaknai amaniyah sebagai qiraah. Itu ayat Al-Quran itu seperti itu. Makanya ini jangan cukup membaca terjemah. Jadi harus punya usaha lain, yaitu membaca tafsir. Terjemah dari Kemenak bisa jadi berbeda dengan terjemahan lain. Terjemahan dalam bahasa Indonesia bisa jadi berbeda dengan versi lain yang terjemahan dengan bahasa lain, karena penerjemahnya berbeda. Gitu. Hadza wa qad rajjaha Ibnu Jarir tafsir al-amani bil agazib. Jadi Imam ahli tafsir ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini dari tiga makna itu yang menurut Ibnu Jarir At-Tabari paling mendekati itu adalah akazib, kebohongan-kebohongan. Jadi ini berbeda ya dengan tafsir yang ada di versi bahasa Indonesia yang artinya angan-angan. Berarti dia mengambil sumber dari mufassir yang lain. Kalau dia misalnya ngambil sumber dari Ibnu Jarir At-Tabari, maka di situ diterjemahkan sebagai kebohongan-kebohongan.
Jadi nanti kalau misalnya ini menemukan terjemahan Al-Quran dan ternyata beda, wah palsu ini terjemahannya gitu. Bisa jadi seperti itu. Ternyata ini adalah versi lain dari terjemahan menurut penafsir yang lain. Gitu. Jadi jangan nganggap langsung karena keterbatasan ilmunya begitu melihat terjemahan beda, wah ini dipalsukan Al-Qurannya. Jadi jangan terburu-buru, harus tetap pakai ilmu. Faqala, maka menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari, wa aula ma ruwaina fi ta'wili qoulihi ta'ala illa amaniya bis-shawab anna haula'il ummiyina la yafhamuna minal kitabi alladzi anzalallahu ala Musa syai'an wa innahu walakinnahum yatakharrasuna al-kadzib. Jadi di situ wa yataqawwaluna al-abatila kadziban wa zura. Jadi menurut Ibnu Jarir at-Tabari, setelah dipilih-pilih katanya wa aula marwaina, setelah dipilih dari berapa macam arti dari amani, akhirnya dia memutuskan bahwa yang kelihatannya mendekati itu yang bermakna kadziban yataqawwaluna al-abatil kadziban wa zura. Wa tamanni fi hadzal mawdi' wa takhalluqul kadzib. Maka dia di sini Ibnu Jarir at-Tabari tamanni di sini dimaknakan sebagai takhalluqul kadzib, membuat-buat kebohongan. Wa ifti'alihi wa takharrusihi wa ifti'alihi mengira-ngira, ifti'al membuat-buat. Wa inhum illa yadhunun bidalili qaulihi ta'ala wa inhum illa yadhunnun. Jadi ketika dia mengambil makna dari amani itu kebohongan, ini selaras dengan akhir ayat wa inhum illa yadhunnun, dan mereka itu tidak lain tidak bukan hanyalah yadhunnun, prasangka, berdasarkan prasangka atau mengira-ngira saja gitu. Jadi itu fa akhbara anhum annahum yatamannawna ma yatamannawna minal akadzib dzannan minhum la yaqinan. Jadi mereka itu melakukan kebohongan-kebohongan itu, memaknai kebohongan-kebohongan itu atau menghasilkan kebohongan-kebohongan itu dzannan minhum, dari prasangka-prasangka saja, la yaqinan, bukan berasal dari keyakinan. Jadi itu menurut Ibnu Jarir at-Tabari, ya kan? Terus walladzina rahu anal ma'ani ats-tsalatsah lil amani tantabiqu alal yahud. Apa kata penafsir yang kita baca tafsirnya saat ini, yaitu Syekh Tantawi. Syekh Tantawi itu Syekhul Azhar. Walladzina rahu, menurut saya, kata Syekh ini penafsir Syekh Tantawi, annal ma'ani ats-tsalatsah lil amani tantabiqu alal yahud. 3 makna yang ada yang tadi kita sebutkan ya, kebohongan, angan-angan, dan pembacaan, 3 ini itu semuanya bisa diterapkan, kata saya Tantawi ini. Wa kulluha hasalat minhum, itu tepat sekali karena semuanya bisa menggambarkan kondisi orang-orang Yahudi saat itu. Jadi kalau mau dimaknai angan-angan boleh, dimaknai kebohongan boleh, dimaknai membaca juga boleh, karena itu sesuai dengan realitas orang-orang Yahudi gitu. Jadi 3-tiganya benar gitu. Wa madama yusaddaqu alaihim al-ma'ani ats-tsalatsah lughatan fa jami'uha muradatun minal ayat. Kalau semuanya sesuai dengan realitas, maka 3-tiganya itu sah digunakan untuk memaknai kalimat amani. Jadi itu. Wala ma'nan li'an nastaghila bi tarjihi ba'dhihi 'ala ba'din kama fa'ala Ibnu Jarir wa ghairihi. Jadi tidak tepat menurut Syekh Tantawi kalau kita hanya mentarjih, mengunggulkan satu makna dari 3 itu, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Jadi ini Syekh Tantawi ini mengkritik
penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Jarir at-Tabari, karena dia hanya mentarjih, mengunggulkan satu makna saja, sementara makna-makna yang lain itu sebetulnya mencerminkan realitas orang-orang Yahudi. Jadi itu ini menurut ini Syekh Tantowi, penulis tafsir ini yang kita baca ini. Wa fi qoulihi ta'ala wa inhum illa yadunnun, wa inhum illa yadunnun ziyadatu tajhilin lahum li'anna amani umniyatahum hadhihi min babil awham. Wa inhum illa yadunnun, ini apa namanya, memberikan satu label yang lain. Jadi mereka itu sudah ini kitabnya itu hanya dibaca, atau isinya kebohongan, atau isinya cuma angan-angan, dan dilabeli lagi, tambah lagi mereka itu wa inhum illa yadunnun, dan mereka melakukan itu semua basisnya adalah bukan keyakinan, tapi basisnya adalah prasangka saja. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu ketika menghadapi orang Yahudi, ya kita melihat ayat ini. Jadi ajaran-ajaran Yahudi itu bisa disebut sebagai kebohongan-kebohongan, atau banyak sekali di situ ada ini apa namanya, penyelewengan. Saya pernah ini sekedar cerita di luar tafsir. Waktu saya masih di Beirut, saya mungkin pernah ceritakan, saya ketemu dengan Syekh Abdullah Samak. Syekh Abdullah Samak itu penasehatnya Mufti Lebanon. Itu penasehat. Mufti itu kalau di sini ketua MUI. Kalau di sana itu ada otoritas agama, namanya itu Mufti. Kalau di sini itu ketua MUI. Kalau Mufti itu punya otoritas. Ya kalau ditanya tentang fatwa, maka MUI itu memberikan apa namanya, si Mufti itu memberikan fatwa. Dan itu satu orang saja. Kalau di Indonesia, MUI itu kelompok. Kalau misalnya MUI itu hanya sebagai ketua, tapi dia nggak memberikan fatwa. Yang memberikan fatwa di Indonesia itu adalah bagian fatwanya. Jadi ketika ada masalah nanti akan dibahas oleh lembaga. Di dalam MUI-nya itu bagian fatwanya, dia akan mendiskusikan, nanti keluar fatwa MUI, ya kan? Nah itu berdasarkan musyawarah. Tapi kalau di satu negara ada mufti, itu perorangan. Di Mesir itu ada namanya mufti Jumhuriyah. Di Lebanon juga ada mufti. Nah ini saya ingin cerita, Syekh Abdullah Samak itu adalah penasehat dari muftinya Lebanon. Dia itu mengatakan bahwa ini apa namanya, waktu itu kan Amerika itu mengakui apa yang disampaikan oleh Israel saat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Jadi tahun 2017 ya. Waktu itu kan Israel itu mengatakan bahwa mengakui Al-Quds sebagai ibu kotanya Israel. Nah saat itu Trump sebagai presiden Amerika itu ikut mengakui. Nah Syekh Abdullah Samak itu mengatakan bahwa Trump itu termasuk penganut Kristen New Evangelic. Di Amerika itu, waktu itu ya, tahun 2017 ketika kami bertemu dengan Syekh Abdullah Samak itu, beliau mengatakan di Amerika itu ada sekitar 70 juta penganut Kristen New Evangelic. Nah itu mereka berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih itu akan turun, dan turunnya itu ketika Haikal Sulaiman sudah berdiri. Nah, di situ Kristen Evangelik itu mempunyai kedekatan keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu akan mendirikan Haikal Sulaiman. Itu. Kenapa mereka bersekongkol?
Itu dari situ. Karena punya tujuan yang sama. Nah, Haikal Sulaiman itu tempatnya di mana? Haikal Sulaiman itu syaratnya adalah berdiri di mana sekarang Al-Quds berdiri. Jadi dia harus menghancurkan Al-Quds dulu. Setelah itu dibangun Haikal Sulaiman. Itu emang tujuan orang Yahudi itu seperti itu. Nah, orang-orang New Evangelik itu berkeyakinan bahwa Yesus atau Al-Masih itu akan turun ketika Haikal Sulaiman itu sudah didirikan. Jadi mereka sekarang punya agenda yang sama, yaitu menghancurkan Al-Quds. Nanti terus didirikan di situ Haikal Sulaiman. Nah, nanti menurut keyakinan New Evangelik tadi nanti Al-Masih akan turun di situ. Jadi itu berbeda dengan keyakinan kita umat Islam. Kalau umat Islam itu keyakinannya adalah Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Tapi bukan di situ. Yang diyakini itu adalah Nabi Isa itu nanti akan turun di Menara Putih. Menara Putih itu ada di pojoknya Masjid Umawi. Masjid Umawi itu ada di Damaskus. Baru kita datang ke Damaskus, nanti lihat pojoknya ada yang ada agak ini ya, menjulang tinggi gitu. Di situ Menara Putih itu diyakini nanti Nabi Isa kalau turunnya kan di Syam. Di Syam itu di mana? Di Menara Putih itu. Tapi orang-orang Yahudi, orang Kristen New Evangelik itu berkeyakinan turunnya adalah di Palestina. Itu ada perbedaan keyakinan. Maka jadi kalau sekarang ada persekongkolan, ada satu kesamaan agenda antara Yahudi dengan Kristen yang aliran New Evangelik, itu sesuai yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Samak itu karena mereka punya agenda yang sama gitu. Jadi itu. Kalau kita melihat ini misalnya tadi New Evangelik atau orang-orang Yahudi, dia akan membalikan kejayaan mereka dan harus membangun Haikal Sulaiman. Nah, itu sebetulnya itu tidak berdasar gitu. Karena kalau seandainya mereka itu benar, itu harusnya mengikuti Nabi yang paling akhir. Karena Nabi itu dari yang pertama sampai yang terakhir itu semuanya itu saling menguatkan satu sama lain. Jadi tidak ada tidak ada perselisihan antara Nabi yang sebelumnya dengan Nabi yang setelahnya. Karena yang memberi wahyu adalah zat yang sama. Gitu. Jadi itu semua itu kebohongan itu dijadikan sebagai landasan berpikir. Nah itu makanya kacaunya adalah di situ. Jadi kitab sudah dipalsukan. Ya kita meyakini kepalsuan itu karena memang di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya kan? Itu wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah tsumma yuharrifunahu tahrif. Mereka jelas-jelas di sini disebutkan di ayat 75 para ulamanya itu melakukan penyelewengan isi. Dan ini tadi disebutkan bahwa yang sampai kepada kalangan awamnya mereka, secara umumnya mereka, itu adalah kebohongan-kebohongan atau harapan-harapan palsu, atau hanya membaca kitab tanpa adanya perenungan-perenungan. Jadi itu ini baru satu ayat ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-79, itu nanti di pertemuan yang selanjutnya. Ini penjelasannya menurut saya menarik ya, karena sesuai dengan realitas dan bagaimana kita menyikapi orang-orang Yahudi. Kalau misalnya mereka berlaku seperti itu, kenapa mereka punya perilaku seperti itu? Ya kita lihat ideologinya. Orang itu bersikap itu didasari oleh keyakinan atau ideologi. Nah, ideologinya ternyata ketika kita lihat dari kacamata Al-Quran, ternyata ajaran-ajaran sampai kepada mereka itu entah dari penyelewengan atau kebohongan-kebohongan. Itu. Dan ini ada sesuai dengan
penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.